Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman kasir Rismon Artek. Videonya posisi mobil sudah diamplas. Ini rencana pengen saya ganti warna merahnya menjadi merah candy, bukan merah seperti ini. Ini sudah diamplas ya. Nah, kemarin banyak sekali yang sudah melembung. Intinya catnya itu nggak nempel dengan sempurna dengan platnya. Nah, ini kita lihat untuk yang penambalan plat-plat bolong kayak kemarin. Jadi kemarin besi kita ganti, platnya kita ganti, dan untuk membentuk kotak-kotak nutnya, bukan kotak. Kalau kemarin kan kotak. Nah, ini kan kita harus main nut untuk outline seperti ini melengkung. Nah, ini kita mau nggak mau ya main las. Kemudian besinya kan udah kemarin rapuh. Nah, sekarang udah diganti. Nah, ini karat karena beberapa waktu saya nggak langsung ke cat ya, ini maksudnya ke bengkel cat karena masih saya pakai beberapa hari. Nah, ini tadi dihilangkan dulu, jadi platnya yang besi awalnya seperti ini harus kita nolkan lagi seperti ini. Oke ya, mendekati untuk bentuk yang aslinya. Oke, yang pertama pakai ini, kemudian yang kedua pakai ini. Nah, itu dilakukan harus telaten agar nanti bentuk ya, bentuk. Nah, untuk bolong-bolong yang seperti ini, yang kecil-kecil, ini kemarin luput toh dari pengamatan. Nah, ini nanti kita cek, disusuk lagi. Kalau melebar ya kita ganti plat sama prosesnya kayak yang depan. Kalau enggak nanti main resin aja. Tapi lihat dulu nanti skala lubangnya seberapa. Nah, jadi ini sudah diamplas lagi. Lihat jempolnya belum tebel ini. Nah, pengennya kita itu kan kalau mobil itu masih kondisi yang ketolong, nut-nutnya itu harusnya nggak usah main dempul. Ini kemarin saya juga heran kenapa kok pada posisi plat yang masih seperti ini datar itu kok didempul. Nah, ini kan nanti bakal dihilangkan semua ini, dicari sampai datarnya nggak gelombang seberapa. Nah, ya kan jauh lebih awet kalau cat itu nempelnya di primer, epoksi primernya tanpa dempul. Nah, mobil-mobil kayak sekarang itu besi kayak gini langsung di epoksi, langsung dicat. Nah, yang bikin nggak kuat itu kan aslinya dempulnya ini tuh dia akan lepas karena faktor usia. Nah, ini akan lengkap, jadi ikut catnya itu ikut apa ya, megar keluar gitu. Oke, intinya pekerjaan seperti ini harus telaten. Oke, ini posisi terakhirnya. Nah, ini kemarin yang banyak sekali kasus rusak aslinya itu gini kan udah dilas lagi. Itu ternyata justru di outline bawah kaca. Di outline bawah kaca ini lumayan cukup parah. Ternyata memang air itu ngaruhnya banyak banget teman-teman. Air hujan yang nggak bisa tuntas tiris itu dia benar-benar membuat plat besi itu menjadi cepat sekali korosif. Oke ya, ini nanti akan dihilangkan semua, disusuk semua dempulnya. Nah, ini yang detail-detail kecil dalam pengerjaan, misalkan penggunaan plastik ini juga khusus ya. Karena kadang sebagian tukang cat kan pakai koran. Nah, ini plastik khusus ini. Nah, ini kalau koran katanya kalau beberapa kali proses ada ngamplas pakai air atau apa nanti kan basah, kan jauh lebih boros. Pakai ini kan dia nggak gembung juga dan tahan air. Ini plastiknya. Nah, ini untuk plat depannya. Ternyata ini kemarin disusruk dempulnya. Ini masih deng. Ini epoksi asli nih ya Mas ya.
Bukan aslinya ini, bukan. Tapi intinya platnya itu sebetulnya masih datar bagus ya. Cuma kemarin nggak tahu kenapa kok ditimpa dempul. Ya kita kembalikan, dinolkan lagi, istilahnya kalau bisa ya tanpa dempul. Nah ini yang meruntus kayak gini itu yang sering terjadi. Ini air apa kemarin dalamnya mas? Apa thinner? Penguapan cat. Isinya cuma udara. Oke, besok ini sekalian wiring kabelnya kita beresin mumpung dicopot. Jadi teman-teman kalau ada yang mau ngecat, proyeksikan ke sini itu nanti saya juga akan menerima untuk proses pekerjaan wiring harddisknya ya. Jadi kayak gini itu kan menjijikkan kalau menurut saya. Ibaratnya kurang rapi, nanti kita akan bungkus ulang buat untuk outline setiap lampunya itu kayak mobil baru. Artinya setiap panel itu ada soketnya sendiri-sendiri, nggak sambung-sambungan kayak gini. Ini kan rawan sekali, dia itu bikin lampu redup dan juga kabelnya ini berjamur karena sambung-sambungan antara tembaga itu kualitas kabelnya beda, nanti akan jamur ngefong itu teman-teman. Ini juga kabelnya masih aut-autan, kita nolkan lagi. Besok warnanya akan kita rubah candy. Nah ini dalamnya mungkinan tadi dapat masukan dari masnya ini, pengen dibalikin di warna epoxy, jadi kayak orinya yang Thyssen Kijang itu dalamnya itu enggak warna luar ya. Itu enaknya kalau di sini itu kadang painternya ngasih masukan, jadi enggak melulu kita maunya apa, tapi amrih beci atau sebaiknya bagaimana itu diberi masukan. Karena kalau nggarap seperti ini tuh sekali jadi gitu loh, maksudnya sisan mumpung pas dilepas semua, nah itu dimaksimalkan sekalian begitu. Besok ini kaca-kacanya dilepas ya mas ya. Ya besok kacanya dilepas. Jadi ya ini sekarang ditutup plastik kayak gini, misalnya kayak dalaman kayak gini itu kan biar interiornya juga tidak berdebu parah. Jadi ketika proses pengamplasan pakai alat seperti ini kan, kalau nggak rapi ya pasti debunya akan masuk, akan mengotori interior. Yang jelas besok kalau sudah posisi pengecatan ini akan dilepas semua. Nah nanti setiap episode akan saya tampilkan progres perkembangannya, nanti biar teman-teman bisa menikmati part by partnya. Ini nanti kita akan tutup dempul-dempul semua, bolongan-bolongan yang udah nggak kepake. Ini kan dulu untuk spion nggak pakai, tutup dempul. Ini juga, ini untuk emblemnya nggak saya pasang lagi biar lebih kelihatan kekinian aja. Besok kalau pengen masang emblem tinggal dilem pakai 3M aja, nggak usah pakai kenokan seperti ini. Jadi itu opsional. Kemarin di part 1 itu jadi fokus ya. Ini kan kadang yang jadi pertanyaan cara buatnya ini, apa platnya ini. Itu kalau dari plat gantian kemarin kan finishing untuk sambung-sambungannya masih kelihatan. Nah ini pakai apa tadi yang merah tadi mas namanya? Ini pakai poles woven. Poles woven. Itu di toko cat banyak? Banyak, toko teknik banyak ini. Ini kayak spons apa tuh mas? Coba lihat bentuknya. Bentuknya kayak apa ya? Tapi kayak ada sponnya ya? Iya. Ada sponnya. Juga bisa buat nikis cat, yang karat ini. Pakai ini juga bisa, cuma kalau pakai ini kan ya kena besi, jadi ada percikannya api. Percikan api. Ya, percikannya api. Nanti kalau ada percikannya api kan takutnya, kalau kan ini pakai plastik toh, plastiknya berlubang atau apa. Terus kalau pakai ini enggak ada api. Tapi ya tetap landep juga ya? Iya, cepet mas, agak cepet ini. Terus ini agak butuh banyak kayak ini. Paling kita pakai yang ini tuh yang apa ya, misalnya yang sikunya tuh banyak tajam-tajamnya ini. Outline-nya banyak yang tajam, itu pakai yang besi bawah itu ya? Ya pakai yang ini, pakai yang amplas tembok ini. Kalau yang di sini buat nilainya pakai ini. Oke. Disikat dulu. Disikat kawatnya, hilang, terus ini bisa buat poles. Ini buat poles stainless biasanya tuh. Oh, poles stainless. Ya, poles stainless. Saya bisa buat nikis cat. Ini kita akan contohkan untuk praktek untuk pembentukan dari besi ini baru ya. Sama ya, cuma masih belum habis, jadi eman-eman. Eman-eman.
Oke, jadi itu karat dan cat udah bisa hilang, tinggal benar-benar besi plat. Terus sabutnya itu untuk dobeli ping pindo awalnya. Oh, Mas justru itu sabutnya yang pertama. Ada yang loncat-loncatnya tuh. Karena yang sela-sela misalnya ini nggak bisa kayak ini. Yang sela-sela ini masih ada karatnya, soalnya jangkauannya kalau itu lebih fleksibel ya. Soalnya kalau masih ada karatnya nanti primernya kurang maksimal. Berarti emang harus benar-benar bersih ya. Harus bersih dari karat, harus bersih dari karat. Dan primernya maksimal, nanti dempulnya juga awet. Jadi emang pekerjaan kayak gini tuh kuncinya memang telaten ya Mas ya. Sabar, telaten, nggak bisa dikejar waktu, dan orientasinya kalau Mas Fahri ini memang kualitas. Soalnya reputasi ya nggak mau kalau nanti hasilnya jelek ya Mas ya. Wah, jangan itu. Sama aja bunuh diri nanti. Sama ada bunuh diri, karena emang dia sering ikut painter kontes ini, jadi memang teman saya ini apa ya, makanya nggak langsung yang penting jadi, tapi memang untuk durability catnya itu juga dipikirkan. Makanya dari detail-detail kecil, misalkan ada karat yang dianggap nanti suatu saat bisa jadi masalah, itu tetap harus dihilangkan dulu. Nanti kalau dibersihkan nanti naik lagi sama aja 2 kali kerja, 2 kali biaya juga. Nah, ini selanjutnya kita akan bahas masalah ini, potongan-potongan dempul kayak gini itu nanti dikemanakan, karena kalau kayak gini itu nanti akan timbul garis-garis kalau nggak dikerjakan dengan baik. Nah, ini gimana Mas kalau ada kasus kayak gini? Ya ini kan kemarin kita susruk, nah kita diserut, dempul yang rusak yang ngangkat ini kan, dempulnya kan ada kenat. Nah, nanti kita haluskan dulu, pokoknya sambungan dempul yang lama itu kita bikin ngelampir, karena kalau nggak kayak gini nanti itu setelah naik clear itu kelihatan mulau. Kalau gini sambungan dempul-dempulnya kelihatan sekali nanti. Kalau kayak gini ya pengalaman saya aman, kelihatan mulanya nggak kelihatan. Berarti intinya nanti dihaluskan sambungannya ya, antara besi sama dempul. Ini kalau platnya ini bagus, kita nggak usah pakai dempul, paling dikit-dikit aja. Yang ini kan karat, nanti kita isi dempul sedikit-sedikit gitu. Kan lebih baik non dempul toh Mas. Iya, ya betul. Ya memang karena plat kalau zaman dulu, karoseri zaman dulu ini kan udah las-lasan kayaknya ini Mas ya. Dulu pernah bolong. Ini mau nggak mau ya memang harus dirapikan pakai dempul ya kalau ini. Nah ini teman-teman, kalau ada las-lasan memang platnya dasarannya yang nggak rata ya mau nggak mau harus pakai dempul. Makanya kalau ini benar-benar mau dinolkan juga susah, karena memang bahan bodinya itu sudah ada beberapa yang memang platnya itu las-lasan, jadi itu ada titik-titik poin yang jendol. Seperti itu. Dempul ya semaksimal mungkin kita bikin tipis dempulnya nanti. Jangan yang tebel-tebel. Oke teman-teman, untuk part ketiga kita cukupkan dulu sampai sini. Jadi kita nanti akan lanjut di part keempat, yaitu perbaikan wiring mumpung ini dibongkar ya. Jadi kabel-kabel yang sudah rusak kita akan perbaiki. See you, terima kasih sudah menonton.